Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami di mata kuliah Identifikasi Sistem. Nah, hari ini kami akan uh, fokus pada analisis estimasi respon impuls non-parametrik. Perkenalkan, saya Selana Jua Mumtaz dan rekan saya Dian Pustiasa Gita. Kami akan memaparkan metodologi pengumpulan data sintesis pada sistem LTI serta hasil komparasinya antara data ideal, data dengan noise, dan model hasil estimasi kita. Nah, untuk bagian pertamanya, eh, kita akan membahas tentang sistem white box. Nah, sistem white box ini kita menggunakan sistem LTI, LTI orde kedua. Jadi karakteristik dinamikanya itu konstan terhadap waktu dan memenuhi prinsip dari superposisi dari ranah diskrit. Ini itu direpresentasikan dengan GQ sama dengan BQ per AQ. Jadi polinomialnya pol itu AQ, sedangkan pembilangnya itu zero, itu BQ. Jadi zero ini akan menentukan seberapa besar sinyal pada frekuensi tertentu itu yang akan diteruskan atau diredam. Lalu eh, polnya itu menentukan kestabilan dan mode transient system. Jadi kalau semisal polnya itu berada di dalam lingkaran satuan di bidang kompleks, nah itu sistemnya itu bisa jadi bersifat stabil. Nah, jadi keberadaan nilai imajiner pada pol itu menunjukkan bahwa respon sistem itu akan memiliki osilasi. Jadi underdamped. Nah, selanjutnya untuk PRBS akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengambilan data. Yang pertama, prosedur pengumpulan data dilakukan dan memberikan sinyal eksitasi berupa pseudo-random binary sequence atau PRBS sebanyak N sampai dengan 1000 sampel. Sinyal eksitasi ini dipilih karena memiliki karakteristik eksitasi persisten yang mampu menstimulasi seluruh mode dinamika sistem. Data observasi disimulasikan dalam dua kondisi, yaitu keluaran ideal tanpa noise dan keluaran terukur dengan penambahan noise putih atau white noise. Varian 0,05 untuk merepresentasikan ketidakpastian pengukuran sensor secara empiris. Lalu untuk metode analisis data, ekstraksi respon impuls primitif dilakukan menggunakan metode korelasi silang terskala, di mana fungsi korelasi silang antara masukan dan keluaran dinormalisasi menggunakan nilai autokorelasi masukan pada lag 0. Selanjutnya, pemrosesan estimasi parameter diterapkan menggunakan algoritma least square terwujud dalam fungsi impulsis pada perangkat lunak MATLAB untuk mereduksi efek noise yang tidak berkolerasi dengan masukan. Kemudian untuk pembahasan, di sini terdapat visualisasi data perbandingan untuk plot komparatif dari ketiga skenario respon impuls, yaitu data asli atau tanpa noise, lalu ada data dengan noise, dan hasil estimasi atau setelah diproses. Pada grafik pertama, garis biru menunjukkan respon impuls asli sebagai referensi sistem. Garis hijau menunjukkan data yang telah terpengaruh noise sehingga terlihat adanya fluktuasi acak di sekitar kurva asli. Hal ini menandakan bahwa noise memberikan distorsi pada hasil pengukuran. Lalu pada garis merah menandakan hasil estimasi setelah dilakukan proses identifikasi atau filtering. Terlihat bahwa kurva estimasi mampu mengikuti pola respon asli dengan sangat baik, terutama pada puncak awal,
bagian osilasi hingga mendekati keadaan tunak. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa metode estimasi yang digunakan berhasil mereduksi pengaruh noise dan menghasilkan estimasi respons impuls yang stabil, akurat, dan mendekati karakteristik sistem sebenarnya. Oke, kemudian untuk analisa kuantitatif akan dijelaskan Sheila. Nah, jadi di sini kita akan mengevaluasi tentang mean square error juga RMSE. Nah, jadi MSE ini itu menghitung nilai rata-rata dari kuadrat selisih antara amplitudo respon impuls asli dan respon impuls hasil estimasi kita pada setiap titik sampelnya. Nah, eh, pengkuadratan itu berfungsi untuk memberikan nilai gimana? Error yang lebih tampak gitu. Jadi lonjakannya itu bisa jadi lebih ekstrim jika satu ya model kita ini itu sensitif terhadap gangguan noise. Jadi nilai kuadratnya itu akan mengekspos ketidakakuratan secara signifikan gitu. Jadi bisa dieliminasi. Di sini MSA-nya itu eh, kalau kita bandingkan data dengan noise dan data aslinya, kita dapatkan MSA-nya itu berada di 0,000449. Jadi nilainya sangat-sangat kecil gitu. Sedangkan di RMSA itu berada di 0,02. Jadi RMSA ini itu sendiri merupakan akar kuadrat dari MSA. Lalu untuk hasil estimasi yang sudah kita proses dengan hasil data asli itu kita dapatkan MSA-nya berada pada 0,000052. Sedangkan RMSA-nya berada pada 0,007210. Jadi RMSA-nya di sini berada MSA dan RMSA-nya di sini itu berada sangat rendah dibandingkan ketika kita belum eh, tambah dengan kita proses tadi. Jadi simulasi kita tadi itu untuk yang sinyal mentah tadi, kalau dibandingkan dengan sinyal asli, itu noise-nya itu eh, berfluktuasi. Jadi ekstraksi korelasi dasarnya itu rentan terhadap gangguan. Sedangkan yang sudah diproses itu nilai galatnya itu bisa menyusut secara drastis ya. Jadi kita bisa bilang kalau secara kuantitatif algoritma pemrosesan ini itu berhasil memfilter komponen noise secara efektif. Jadi model yang kita hasilkan itu tidak memuat gangguan, hampir tidak memuat gangguan. Lanjut. Nah, mungkin begitu saja laporan kami pada malam ini. Terima kasih atas semua atensinya. Jadi di bagian akhir telah kami cantumkan juga untuk coding yang kami gunakan pada software MATLAB. Jadi kami harap pemaparan hasil praktikum ini itu kami dapat memberikan tinjauan yang analitis dan presisi mengenai sistem identifikasi yang non-parametrik. Saya mewakili kelompok saya undur diri dan menutup presentasi pada sesi kali ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.